Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama lagi. Hari ini kita sudah sampai di materi tema 4, yaitu tentang globalisasi. Kalau melihat dari katanya, kata globalisasi, pasti kalian tahu. Globalisasi ini membahas tentang apa kira-kira? Nah, sama seperti yang ada di depan layar kalian, di sini Ibu tunjukkan, di sini ada gambar globe, bola dunia. Artinya globalisasi itu kalian sudah ada gambaran membahas tentang apa? Globalisasi di sini ditunjukkan juga bahwa di sini ada berbagai negara yang saling terhubung. Nah, ini bendera-bendera perwakilan dari negara yang saling terhubung, seakan tidak ada sekat. Globalisasi di sekitarku, apa saja nanti globalisasi yang ada di sekitar kita? Nah, mari kita bahas sama-sama. Oke, jadi tadi kalau sudah melihat gambar global di awal, pasti kalian sudah ada gambaran nih globalisasi itu apa. Betul sekali, jadi globalisasi itu adalah menyatunya dunia dalam kemiripan cara hidup. Di sini kemiripan cara hidup meliputi apa saja, barang-barang, produk-produk yang kita gunakan, produk-produk yang pakaian-pakaian yang kita pakai, atau makanan-makanan yang kita konsumsi. Memiliki kemiripan ini kenapa? Karena dari berbagai dunia ini dicontohkan seperti ini yang ada pada peta ini ya, bisa kita saling ekspor maupun impor barang dari berbagai daerah. Misalnya nih Samsung dari Korea. Di Indonesia ada nggak produk Samsung? Ada juga. Kemudian HP, mobil BMW. Nah, itu bukan produk asli dari Indonesia, tapi kita impor dari negara lain, tapi bisa kita gunakan di Indonesia. Inilah bisa kita sebut sebagai globalisasi, yaitu menyatunya dunia dalam kemiripan cara hidup. Nah, lalu sekarang apa sih yang menyebabkan munculnya globalisasi? Yang menyebabkan munculnya globalisasi itu yang poin paling penting itu ada 3 hal. Di sini yang harus kalian garis bawahi ya. Sebentar, Ibu garis bawah dulu. Yaitu dalam bidang komunikasi, transportasi, dan teknologi informasi. Komunikasi tentunya ini sangat mempengaruhi karena dengan adanya komunikasi kita bisa berhubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh bisa kita lakukan secara cepat. Nah, kita bisa mengakses informasi dari luar negeri secara cepat. Transportasi, perdagangan ini sangat sekali penting, sangat memudah sekali jika ada transportasi, alat transportasi apa saja, pesawat, mobil, bahkan sekarang pengiriman barang dari Jakarta ke pulau lain misalnya, ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan bisa dikirimkan dalam waktu 1 sampai 2 hari saja. Nah, itulah perkembangan alat transportasi yang makin modern, mobil, pesawat, dan lain sebagainya, motor, dan lain-lain ya. Nah, teknologi informasi ini dalam bidang apa? Ini juga sangat berpengaruh sekali dalam bidang perkembangannya adanya internet. Internet kemudian dengan adanya internet bisa kita gunakan untuk banyak hal. Ada bisa gunakan untuk jualan lewat Shopee, lewat OLX, lewat Facebook. Kita bisa berteman dengan orang dari manapun. Nah, itulah yang kita maksud dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian poin kedua yang menyebabkan munculnya globalisasi itu apa? Kemajuan itu mempererat hubungan antar individu, masyarakat, dan negara di seluruh dunia. Hubungannya itu seperti tanpa batas. Kita makin erat gitu. Jaraknya walaupun jaraknya jauh itu seakan-akan kita dalam sehari aja sudah bisa terbang ke Malaysia, kita bisa terbang ke Singapura kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan kerjasama dengan negara lain gitu. Kemudian globalisasi ini juga ditandai dengan semakin intensifnya hubungan internasional. Hubungan internasional kita kalau kemarin kita sudah bahas tentang ASEAN, ada juga hubungan internasional yang lain-lain, ada UNESCO, kemudian ada APEC dan lain sebagainya.
Kemudian Indonesia juga bisa menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral. Yang terakhir, kerjasama multilateral ini biasanya berbentuk organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, UNESCO, dan juga APEC. Nah, kita coba amati peta berikut. Kalian dapat menyebutkan nama produk dan asal negaranya. Ada yang bisa menyebutkan? Nah, di sini ada sebuah peta di mana ada produk dan asal negaranya. Itu bisa kita lihat ya. Ini jam tangan yang sangat terkenal yaitu dari Swiss. Kemudian karpet juga sangat terkenal, karpet dari Turki. Boneka ini boneka yang khas sekali dengan Tionghoa dari Tiongkok. Kemudian mobil Honda ini sepertinya dari Jepang. Kemudian dari Indonesia, kita bisa lihat dari Indonesia ini ditunjukkan juga salah satu produk unggulan kita yaitu batik, dan dari Selandia Baru yang sangat tidak kalah yaitu ada susu Ultra Milk. Nah, di sana kenapa? Karena sangat banyak sekali peternakan sapi perah yang kualitas susunya itu sangat bagus sekali. Ini untuk lebih jelasnya tadi diperbesar lagi ya, dari bagan tadi bisa kita amati di gambar ini. Nah, ini kalau kita nanti diminta untuk menyebutkan penggunaan dalam sehari-hari dan pengaruhnya, saya kasih 2 contoh saja. Jam tangan Rolex ini dari Swiss. Penggunaannya dalam sehari-hari, jam tangan pasti kita semua tahu jam tangan fungsinya untuk menunjukkan waktu. Pengaruh produk terhadap kehidupan itu apa? Ada pengaruhnya? Tidak ada. Kenapa? Dengan adanya waktu ini, jam ini, masyarakat itu lebih disiplin, lebih tepat waktu. Kemudian kalau kita tahu jaket atau hoodie ya, yang bilabong itu hoodie yang bisa kita pakai itu berasal dari Australia. Fungsinya kalau hoodie itu ya bisa untuk sebagai gaya maupun untuk sebagai penghangat tubuh. Pengaruh produknya untuk memenuhi kebutuhan sandang karena ini pakaian bisa kita gunakan. Kemudian pisau cukur nih yang sering kalian temui nih di tempat perbelanjaan, pisau cukur gilet. Ini asal negaranya dari Amerika, fungsinya untuk mencukur rambut. Nah, pengaruh produknya apa? Pengaruh produknya masyarakat ini lebih terjaga dan rapi gitu. Kemudian mobil BMW ini tidak kalah penting. Ini mobil BMW dari Jerman. Fungsinya kita tahu semua bahwa mobil itu sebagai alat transportasi. Kemudian pasti berpengaruh juga terhadap masyarakat. Pengaruhnya untuk mempermudah transportasi. Yang terakhir ada karpet dari Turki. Fungsinya sebagai alas, yaitu untuk mempermudah lantai atau memperindah ya, dan juga untuk menambah kenyamanan. Next, di sini Ibu rangkumkan bahwa globalisasi itu merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dengan sistem yang mendunia. Dalam arti di sini pengirimannya barang-barang, produk-produk sudah bertebaran di seluruh dunia dengan sistem yang mendunia. Globalisasi ini dipengaruhi oleh perkembangan apa? Perkembangan komunikasi dan juga transportasi, sehingga menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui. Ini diberikan contoh lebih banyak lagi, ada lampu Philips dari Belanda, Pampers dari Amerika, kemudian semua produk-produk Unilever yang biasa kita temui itu juga ternyata dari Belanda, bukan produk asli Indonesia. Kemudian minuman Big ini, minuman soda Big dari Peru. Kemudian Honda sepeda motor Honda dari Jepang. Dan juga HP Samsung. HP Samsung ini adalah HP produk dari Korea. Tupperware, mungkin kalian yang sering bawa bekal makanan Tupperware, ini dari Amerika. Sedangkan ini ada juga contoh minumannya, minuman Coca-Cola ini juga dari Amerika. Wow, banyak sekali ya ternyata yang dari Amerika. Lalu apa aja sih produk-produk yang dari Indonesia? Kenapa kok bisa produksinya di Indonesia? Iya, produksinya di Indonesia, tapi itu hak miliknya orang luar negeri, seperti itu. Next, selanjutnya ini beberapa produk yang dari Indonesia, tapi kita sering kadang berpikiran kayak kok namanya kayak luar negeri gitu ya.
Ada Bacteria, Hogbin, Jeko, CFC ya, yang CFC yang bukan KFC. CFC bukan cuma ayam, ini adalah merupakan produk asli dari Indonesia. Kemudian sepatu Tomkin dan juga book carry. Dan juga ini ada alat elektronik Polygon, itu juga asli dari Indonesia. Gitu. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu untuk materi awal globalisasi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.